أعتقك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها لله، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam program acara Fatwa Masyaikh di Fatwa TV. Tempat di mana Anda bisa bertanya seputar permasalahan agama dan dijawab langsung oleh para ulama. Dan di episode kali ini bersama kita sudah ada Syekh Akram Muhammad Ziyadah dari Markaz Albani Yordania. Mari kita sapa Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi qanatina Fatwa TV ya Syekhana. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Tasharrafna bi huduri fadilatikum. Wa nahnu natasharrafu bikum, barakallahu fikum. Ya Syekhana al-Karim, عندنا الآن بعض الأسئلة من مشاهدي هذه القناة. نود توجيهكم وإجاباتكم عنها لو سمحتم لو تكرمتم. تفضلوا بسم الله. هذا السؤال الأول. نعم، سنذكر الأسئلة بالأندونيسية ثم نترجمها لكم بالعربية. تفضل بسم الله. Baik, pemirsa sekalian, kita mulai. Pertanyaan pertama datang dari Saudara Sahriryani Nasution dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin berkonsultasi Ustadz, bagaimana hukum syar'i tentang mendonorkan anggota tubuh? Qadarullah, keponakan saya kedua matanya tidak bisa melihat lagi dikarenakan suatu kondisi medis. Sudah berikhtiar medis maupun alternatif seperti akupuntur dan lain-lain, tapi belum juga Allah berikan kesembuhan untuknya. Dan saya sangat ingin mendonorkan satu mata saya. Kondisi mata saya yang kanan silinder dan yang kiri insya Allah normal. Nah, manakah yang lebih baik untuk saya donorkan, yang kanan ataukah yang kiri? Ya Syekhana, as-su'alul awal yata'allaq bi hukmi tabarru' a'dha' al-jism yani. As-sa'il yaqul akhi lahu ibnun lam yastati' an yubsir bi 'ainayhi bi sababin min al-asbab. Fahal yajuzu li at-tabarru' bi 'ainayya lahu? Famal hukmu fi at-tabarru' bi a'dha'il jism wa sahibuha ma zala hayyan yani. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. مسألة التبرع بأعضاء الجسم سواء كان الإنسان حي أو كان ميتا اختلف فيها أهل العلم في زماننا لأنها مسألة حادثة، ومنهم من أجاز التبرع بذلك واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبالتالي إذا كان في هذا التبرع فيه حياة للآخرين ومنفعة للآخرين فأجازوا. وبعض أهل العلم توقف في هذا ومنع التبرع بالأعضاء، كون هذه الأعضاء ليست ملك لهذا الإنسان يتصرف بها كما يريد، واستدلوا على ذلك بحديث الرجل الذي قطع براجمه فأخذه الله تبارك وتعالى على ذلك. والحقيقة سألت عدد من العلماء عن هذه المسألة وأنا لا أستطيع أن أقول بالجواز، والقول بالمنع أحب إلي وأقرب، لكن هذا في التبرع بأعضاء المسلم لغيره سواء كان مسلما أو غير مسلم. أما أعضاء الكافر غير المسلم للمسلم فلا نعلم خلافا بمشروعية ذلك، لأن الكافر لا حرمة له
فيجوز أخذ أعضاء الكافر سواء كان تبرع بها أو باعها أو ما شابه من أخذ هذه الأعضاء والاستفادة منها للمسلم. لكن قد يرد على هذا الحكم أن هذا فيه عنصرية وفيه تحيز ضد غير المسلمين وفيه تحيز مع المسلمين، ولكن المسائل لا تؤخذ بهذه الطريقة. فأنا لا أميل إلى الإباحة مطلقا، وأتوقف مع مسألة المنع، وأخشى من الوقوع في دماء الناس، لأن الذنوب تتفاوت في عظمها، ومن أعظمها إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فلا أنصح أحدا أن يتبرع في حياته، وإن كان أخذت هذه الأعضاء بالشراء من غير المسلمين فلا خلاف في ذلك أن تؤخذ، وهذا مخرج من هذه المعضلة، والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan pertama. Beliau mengatakan permasalahan donor organ tubuh atau donor anggota badan, baik pendonornya masih hidup atau sudah meninggal, para ulama zaman sekarang berbeda pendapat dalam masalah ini, karena ini termasuk permasalahan kontemporer atau permasalahan kekinian yang tidak terjadi di zaman dahulu. Di antara mereka ada yang membolehkan donor organ tubuh, dan mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Selanjutnya, jika donor ini menyebabkan hidupnya orang lain, yaitu penerima donor, atau memberikan manfaat, mereka menfatwakan bolehnya. Sebagian ulama lainnya memilih sikap berdiam diri, memilih untuk diam, belum mengumumkan pendapat, belum menyampaikan pendapatnya, karena menganggap seluruh anggota tubuh manusia ini bukan miliknya, bukan milik dirinya sendiri, dan tidak bisa seseorang berbuat semaunya sendiri dalam memperlakukan organ tubuhnya. Dan hadis mengenai seseorang yang memotong persendian jari jemarinya karena tidak sabar atas penyakit yang dideritanya, maka mereka jadikan hadis ini, hadis seseorang yang memotong persendian jari jemarinya, mereka jadikan sebagai sandaran dalil, karena di hadis tersebut Allah menghukumnya atas tindakan dia memotong persendian jari jemarinya, persendian jari jemari tersebut. Ini jelas menunjukkan bahwa dalam hadis itu menunjukkan bahwa badan kita ataupun organ tubuh kita milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh badan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Akram Ziyadah mengatakan, dan sebenarnya aku pernah menanyakan masalah ini kepada beberapa ulama, dan aku tidak bisa mengatakan itu hal yang dibolehkan. Ini maksudnya Syekh Akram Ziyadah berat hati untuk membolehkan tindakan donor tersebut. Dan pendapat yang melarang donor organ tubuh lebih aku cintai, dan aku merasa ini lebih dekat kepada kebenaran. Namun larangan ini, yaitu larangan donor organ tubuh, hanya berlaku ketika seorang muslim mendonorkan atau menyumbangkan organ tubuhnya, baik kepada muslim lainnya ataupun non-muslim. Adapun seorang non-muslim yang mendonorkan organ tubuhnya kepada seorang muslim, maka di sini tidak ada perbedaan pendapat para ulama sama sekali. Dan para ulama semuanya sepakat kalau itu disyariatkan dan dibolehkan. Karena para ulama mengatakan karena non-muslim tidak memiliki kemuliaan atau kehormatan berbeda dengan seorang muslim.
maka dibolehkan menerima organ tubuh dari non-muslim, baik melalui donor ataupun non-muslim ini menjualnya. Dan lain sebagainya, bagaimana seorang mendapatkan donor organ tubuh. Pada intinya bentuk pemanfaatan organ tubuhnya ini untuk muslim diperbolehkan. Akan tetapi bisa jadi ada orang-orang yang mengkritisi hukum di atas, penjelasan di atas, adanya perbedaan hukum antara muslim dan muslim, bahwa pembedaan perlakuan muslim dan muslim termasuk rasisme dan keberpihakan atau berat sebelah. Di sini hukum di sini anti ataupun kontra non muslim dan malah memihak pihak muslim. Namun sebenarnya permasalahan ini tidak diukur dengan cara pola pikir yang demikian ataupun akal semata. Kemudian Syekh Akram Ziyadah melanjutkan, aku tidak condong kepada hukum mubah secara mutlak, dibolehkannya donor organ tubuh secara mutlak, dan aku memilih bersikap diam atau bersikap diam diri dari pendapat yang melarang. Karena aku takut, kata Syekh Akram, karena aku takut terjatuh dalam permasalahan nyawa atau mengentengkan nyawa manusia. Karena kita ketahui dosa sendiri memiliki macam-macam tingkatannya, kata Syekh Akram Ziyadah menjelaskan. Kemudian ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian sesama muslim, harta kalian, harga diri atau kehormatan kalian, itu semua haram bagi kalian. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Di sini aku tidak menasihati seseorang muslim untuk mendonorkan organ tubuh selama hidupnya. Adapun mendapatkan organ tubuh atau mendapatkan donor organ tubuh baik dengan cara donor ataupun dibeli dari non muslim, maka tidak ada perbedaan pendapat akan bolehnya seseorang mengambil donor ataupun membeli organ tubuh non-muslim. Dan ini solusi dari polemik dan kondisi rumit tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan ya Syekhana. Thumma soal tsani. Soal yang kedua pemirsa sekalian datang dari Bengkulu, dari saudara Denny. Pertanyaannya adalah, apa hukum mengkonsumsi hewan ternak yang tertabrak kendaraan bermotor dengan kondisi hewan tersebut belum mati, namun kecil kemungkinan diselamatkan, lalu disembelih layaknya menyembelih dalam syariat Islam? As-su'al ya Syekhana yata'allaq bi adz-dzabh, yani idza wajadna fi at-tariq hayawanan min bahimatil an'am mithlul ghanam wa qad sadamathu as-sayyarah aw mithluha wa lam yazal hayyan hina dzak, fa hal yajuzu lana dhabhuhu thumma na'kuluhu? طيب، الجواب أنه إذا وجدنا حيوانا قد صدم بسيارة أو مريض أو ما شابه فيجوز لنا، بل قد يجب علينا أن نبادر إلى ذبحه لنريحه أولا، ثم يجوز أكله بعد ذلك إن أدركناه حيا ثم ذبحناه وكان موته بسبب الذبح. فلا خلاف، لا أعلم خلافا في مشروعية ذلك، لكن الاختلاف في هل هو على الوجوب أو على الاستحباب أو على الجواز. وأنا أظن أن الواجب على المسلم إذا وجد حيوانا بهذه الصفة مريضا أو مصابا أو ما شابه أن يبادر إلى ذبحه، حتى ولو اضطر أن يدفع ثمنه بعد ذلك لأصحابه، وهذا أقرب للرفق بهذا الحيوان الذي أعد لهذا الأمر، ألا وهو الذبح، والله أعلم. Beliau mengatakan boleh bagi kita, dan bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib untuk segera menyembelih hewan tersebut, hewan yang terluka dan kondisi kritis karena tertabrak dan sebagainya. Di sini Syekh Akram Ziyadah mengatakan agar meringankan rasa sakit yang diderita oleh hewan tadi. Kemudian di samping itu hewan tersebut halal untuk dimakan setelah disembelih, selama kita dapatkan dia masih dalam kondisi hidup dan kita sembelih sebelum dia meninggal.
dan kita pastikan matinya hewan tersebut karena sebab disembelih. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat para ulama tentang disyariatkannya hal itu, yaitu menyembelih hewan yang dalam kondisi kritis, terluka ataupun sakit. Hanya saja perbedaan pendapat seputar apakah menyembelih hewan tadi hukumnya wajib, mustahab, sunnah atau mubah. Syekh Akram Ziyadah menambahkan, aku melihat wajibnya seorang muslim untuk segera menyembelihnya, yaitu menyembelih hewan yang dalam kondisi sakit atau terluka parah, sakit kritis ataupun terluka parah, meskipun dia terpaksa harus membayar harga hewan tersebut bila memang dia mendapatkan hewan tadi dan hewan tersebut bukan miliknya, dan dia bayarkan harga hewan tadi kepada pemilik yang sebenarnya. Dan ini adalah lebih dekat kepada bentuk kasih sayang kepada hewan tersebut, karena memang hewan tersebut pada dasarnya disiapkan dan Allah ciptakan untuk disembelih. Wallahu taala alam. Ahsanallahilaikum. Soal yang berikutnya, pemirsa sekalian, datang dari saudari Sumarni di Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah boleh puasa Senin Kamis niatnya digabungkan dengan niat bayar hutang puasa Ramadan? Karena selama ini saya selalu menggabungkan niat puasa tersebut. Jazakallah khairan. As-su'al ya Syekh, hal yajuzul jama' baina qada'i shaumi Ramadan wa shaumin nafil ka shaumil itsnain wal khamis bi niyatin wahidah? الجواب أنه لا يجمع بين الأعمال بنية واحدة، فقضاء رمضان واجب وصيام الاثنين والخميس مستحب، لكن إذا تحرى الإنسان أن يصوم هذا القضاء في الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس أو في أيام شعبان أو في منتصف الشهر في الأيام البيض أو ليالي البيض أو ما شابه من أيام فاضلة كيوم عرفة أو عاشوراء، فاختار هذه الأيام ليقضي فيها، فلا شك ولا ريب أن له أجر على نية هذه الأيام التي يحب الله عز وجل فيها الصيام، فله أجر هذه النية وله أجر الصيام على الفريضة التي قضاها عن نفسه، فنرجو له، لأن النية عمل صالح، إنما الأعمال بالنيات، فله أجر النية وليس له أجر الصوم. أجر الصوم مسألة أخرى متعلقة بالفعل وهو الصيام، فله أجر الصيام الفريضة التي يقضيها وله أجر النية والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah hafizahullah taala menjawab pertanyaan berikutnya. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya tidak dibolehkan menggabungkan ataupun menjamak dua amalan dengan satu niat. Terlebih penanya tadi mengatakan dia ingin menggabungkan dua amalan yang memiliki hukum yang berbeda. Hukum puasa Ramadan adalah wajib, sementara puasa Senin Kamis adalah sunnah atau mustahab. Namun bila orang ini sengaja memilih hari-hari yang utama untuk puasa, hari-hari yang memang di situ dituntut seorang untuk puasa seperti Senin, Kamis ataupun puasa di bulan Sya'ban atau pertengahan bulan yaitu Ayyamul Bid, Yaumul Bid, kemudian puasa di hari Arafah, hari Asyura, dan dia sengaja memilih hari-hari tersebut untuk berpuasa, yaitu mengqadha puasa Ramadannya, maka tidak dilakukan lagi bahwa dia mendapat pahala niat puasa di hari yang utama tadi, yang mana memang Allah mencintai orang yang berpuasa di hari-hari tersebut. Maka dia mendapatkan pahala atas niatnya beribadah di hari yang utama tadi, dan juga mendapatkan pahala atas puasa wajibnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguhnya tiap-tiap amalan tergantung dengan niatnya. Di sini dia hanya mendapatkan pahala niat saja, yaitu niat beribadah di hari yang utama. Dia tidak mendapatkan pahala puasa sunnah, karena dia memang meniatkan puasa di sini adalah puasa yang wajib. Maka di samping itu dia mendapatkan pahala puasa wajib yang diqadanya. Wallahu taala alam. Ahsanallahilaikum. Soal at-tali, soal berikutnya, pemirsa sekalian, datang dari saudari Yeni Oktavia
dari Banten. Pertanyaannya seputar penjelasan terkait surat Al-Maidah ayat 5 tentang makanan sembelihan orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang halal dimakan oleh kaum muslimin. Apakah kehalalannya hanya berlaku untuk ahlul kitab pada zaman Nabi atau juga berlaku pada ahlul kitab di zaman kita saat ini? Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentang halalnya menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Bagaimana mengkompromikannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 221? Karena selama ini yang saya tahu, jika seorang muslim menikah dengan non-muslim, maka pernikahannya tidak sah. Mohon penjelasannya. As-su'al ya Syekh, yaqulu as-sa'il an hukmi dhabaih ahli al-kitab. Hal hadha al-hukm khas fi ahli al-kitab في زمن الرسول أم هو كذلك يبقى في أهل الكتاب في زماننا هذا؟ ثم سؤال الثاني يتعلق بنكاح نساء أهل الكتاب، ما حكمه وكيف الجمع بين هذا الحكم وبين ما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في حكم نكاح المشركات؟ الجواب أن أهل الكتاب هم موجودون في الزمن الأول وفي الزمن الحاضر. أهل الكتاب موجودون وطعامهم حل لنا في زماننا، وطعامنا حل لهم أيضا في زماننا، كما كان في الزمن النبوي الأنور طعامهم حل للمسلمين وطعام المسلمين حل لهم إذا كان حلالا في طبيعته كبهيمة الأنعام مثلا. وأما بالنسبة لنساء أهل الكتاب فهن كذلك في الزمن النبوي الأنور الأزهر وفي زماننا وإلى قيام الساعة. هذه أحكام مستمرة إلى قيام الساعة، فيجوز نكاح نساء أهل الكتاب. وأما الآية التي في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فلا شك أن نساء أهل الكتاب ضمن المشركين أو المشركات، ولكن هذا شرك مخصوص وهذا حكم مخصوص، يجوز نكاح المشركات من أهل الكتاب ولا يجوز نكاح المشركات من غير أهل الكتاب كالبوذيات والهندوسيات والسيخيات والشيوعيات واللادينيات، فهؤلاء كلهن مشركات لا يجوز نكاحهم. أما إذا كانت تعتقد أنها من أهل الكتاب، أنها نصرانية أو يهودية وتقول عن نفسها كذلك وتعرف بين الناس بأنها يهودية أو نصرانية، فيجوز نكاحها بلا خلاف لصريح القرآن، والله أعلم. Saya Akram Ziyadah mengatakan bahwa ahli kitab ataupun ahlu kitab mereka sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah diutus, sebagaimana mereka pun ada di zaman sekarang ini. Oleh karenanya makanan ahlul kitab ataupun ahli kitab halal bagi kita di zaman sekarang, dan makanan kita pun halal bagi mereka di zaman sekarang, sebagaimana makanan mereka tersebut halal di zaman Nabi, dan makanan mereka halal bagi kaum muslimin, dan juga makanan kaum muslimin halal bagi mereka jika memang dasarnya makanan tersebut Allah halalkan, yaitu berasal dari binatang ternak. Adapun wanita ahlu kitab juga berlaku hukum demikian. Mereka halal ataupun boleh dinikahi di zaman Nabi sebagaimana halal dinikahi di zaman kita. Bahkan dibolehkan untuk menikahi mereka sampai hari kiamat datang. Hukum-hukum ini berlaku sampai datangnya hari kiamat. Maka boleh menikahi wanita ahlu kitab itu terdapat dalam surat Al-Baqarah seperti yang sudah disebutkan tadi. Adapun firman Allah di surat Al-Baqarah lainnya, yaitu janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan sungguh wanita budak yang mukminah lebih baik dari wanita musyrik, walaupun wanita musyrik tadi
menarik hatimu. Wanita ahlu kitab di sini memang termasuk wanita-wanita musyrik, namun kesyirikan mereka ini kesyirikan yang dikhususkan dan memiliki hukum yang khusus disebutkan di ayat lainnya. Oleh karenanya boleh menikahi wanita musyrik dari ahlu kitab dan tidak boleh menikahi wanita musyrik selain ahlu kitab seperti misalnya Buddha, Hindu, Sikh, ateisme ataupun bahkan yang tidak beragama sama sekali. Mereka semua wanita musyrik yang tidak halal atau tidak boleh dinikahi. Adapun jika wanita tersebut beragama ataupun adalah wanita ahlu kitab yang beragama baik Nasrani ataupun Yahudi dan sesuai pengakuan dirinya, pengakuan wanita tersebut bahwasanya mereka ataupun dirinya adalah Yahudi atau Nasrani dan sudah dikenal luas di kalangan manusia dia sebagai Yahudi atau Nasrani, maka boleh dinikahi. Dan di sini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena ini sesuai keterangan yang jelas di dalam Al-Quran bahwasanya boleh menikahi wanita ahlu kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Ahsanallahu ilaikum. Soal berikutnya datang dari saudara Muhammad Fahmi Hafidh dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, adik saya mengadopsi anak perempuan dan disusui oleh istrinya. Apakah secara otomatis anak susuan tersebut menjadi mahram, di mana kalau terjadi persentuhan ketika wudhu tidak membatalkan wudhu? Dan juga apabila kelak anak ini dewasa, tidak harus menggunakan jilbabnya, yakni boleh saja selama di rumah adik suaminya, yaitu suami dari istri yang menyusui. Soal al-khamis ya Syekh, yata'alaq bi hukmi tabanni al-atfal. Idza tabanna ar-rajul tiflatan saghiratan wa kanat imra'atuhu yani zawjatuhu qad arda'at hadhihi at-tiflah, fahal takunu hadhihi at-tiflah mahramatan lahu haitsu tajri ahkam al-mahramiyah ka'adami butlanil wudu' bil mulamasah wa jawazi inkishafil hijab aw al-awrah 'inda bulughiha amamahu fil bait? الجواب أن هذه الفتاة التي أرضعتها زوجته تصبح ابنته بالرضاعة وتجري عليها الأحكام التي تجري على ابنته من الصلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سواء في الأجزاء أو في الكليات. فهذه الفتاة ابنته وهو والدها في الرضاعة وهو وليها في الزواج إذا أراد أن يزوجها، وهو إن لم تجد إن ماتت مثل هذه المرأة ولم تجد امرأة تغسلها وتكفنها جاز له أن يفعل ذلك، أن يكفنها على خلاف في الغسل طبعا، لأنه هل يجوز للإنسان أن يغسل ابنته؟ قالوا إذا لم يكن هناك نساء فيمكن التكفين بدون الغسل، وفيه خلاف في مسألة الغسل. لكن الشاهد في هذا أن الأب في الرضاعة كالأب في النسب، فما يجوز للأب مع ابنته من نسبه من صلبه يجوز مع هذه الفتاة التي أرضعتها زوجته، والله أعلم. Beliau mengatakan bahwa bayi perempuan yang disusui oleh istri penanya tadi, maka dia hukumnya menjadi anak sepersusuan penanya tadi, dan berlaku seluruh hukum baginya seperti hukum yang berlaku bagi putri kandungnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal dari hubungan persusuan diharamkan sebagaimana hal-hal tersebut diharamkan dari hubungan nasab ataupun istilahnya anak kandung, baik dalam hal yang sifatnya global, menyeluruh, atau sifatnya parsial, sebagian. Bayi tersebut adalah putrinya dan dia adalah ayah sepersusuannya, dan dia bisa menjadi walinya saat menikah jika ingin menikahkannya. Dan jika putrinya ini qadarullah meninggal dan tidak ada wanita yang bisa memandikan dan mengkafaninya, maka sang ayah sepersusuan di sini dia boleh mengkafaninya. Di sini ada perbedaan pendapat terkait masalah memandikannya, karena para ulama mengatakan karena apakah dibolehkan bagi seorang ayah untuk memandikan putrinya.
para ulama berkata jika tidak ada wanita yang memandikan si putrinya ini, maka putrinya ini bisa dicukupkan dengan mengkafaninya saja tanpa memandikannya. Memang di sini ada perbedaan pendapat dalam masalah mandikannya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tapi yang menjadi dalil ataupun titik temu di sini bahwa ayah sepersusuan memiliki hukum yang sama dengan ayah kandung senasab. Apa yang boleh dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya boleh dilakukan juga kepada putri sepersusuannya yang mana telah disusui oleh istrinya. Wallahu taala a'lam. Ahsanallahu ilaikum ya Syekhana. Pertanyaan berikutnya saudara sekalian dari Santi Mulyati di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pertanyaannya, apa hukumnya bila pria ataupun wanita bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah yang masih ada campur baur antara murid laki-laki dan perempuan? Lalu apakah halal gajinya? As-su'alu sadis ya Syekh min ukhtina yata'alaq bi hukmi tadris. Ma hukmu tadris aw at-ta'lim fil madrasah allati ikhtalata fiha at-tullab wat-talibat fi nafsil qa'ah, wa ma hukmur ratib alladhi yahsul alaihi al-mudarris min mithli hadhihi al-madrasah, halalun am haram? الحقيقة أن بعض مشايخنا وبعض علمائنا لم يجيزوا التعليم في المدارس التي فيها اختلاط، وبالتالي تترتب الأحكام على كما تترتب على حرمة الاختلاط، كذلك الرواتب التي تجنى من وراء مثل هذا التعليم. وينبغي أن يكون التعليم للذكور في أماكنهم وللنساء والإناث في أماكن خاصة بهن، هذا هو الواجب. ولكن ابتليت الأمة الآن في أكثر المدارس والجامعات بالاختلاط، ويبقى الحكم هو المنع، لا يجوز ذلك. والأستاذ أو المعلمة التي تدرس مختلطا أو الأستاذ الذي يدرس مختلطا راتبه كهذا التعليم الممنوع، كذلك راتبه ممنوع، والله أعلم. Jawaban selanjutnya dari Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala menjawab pertanyaan dari penanya. Beliau mengatakan, sebenarnya sebagian ulama kami tidak memperbolehkan mengajar di sekolah yang di dalamnya terjadi ikhtilat, campur baur antara murid laki-laki dengan murid perempuan, ataupun mahasiswa laki-laki dengan mahasiswi perempuan. Kemudian haramnya ikhtilat ini berakibat ataupun memberikan akibat lainnya, yaitu timbulnya hukum bahwasanya gaji yang didapatkannya bisa menjadi haram karena dia mengajar di tempat yang ikhtilat, sementara ikhtilat sendiri hukumnya haram. Dan seharusnya pengajaran dan pembelajaran bagi laki-laki itu memiliki ruangan khusus dan bagi perempuan juga memiliki ruangan khusus. Ini yang wajib dilakukan. Akan tapi musibah ikhtilat ini ataupun campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan ini menimpa mayoritas sekolah dan kampus seluruh dunia. Dan tentunya di dunia muslim maksudnya, dan hukumnya tetap terlarang. Dan ustadz ataupun pengajar yang mengajar murid-muridnya dengan kondisi ikhtilat, maka gajinya seperti hukum mengajar itu sendiri, yang mana pengajarannya terlarang, maka penghasilannya pun menjadi terlarang ataupun haram untuk dimanfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jazakumullah khairan. Soal tali yata'allaq bi as-sajadah. Soal berikutnya, pemirsa sekalian, soal ke-7 dari Bapak Ihsan Zahri dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Lahat. Assalamualaikum, saya mau tanya perihal menghadap sutroh saat sholat. Apakah batas ujung kain sajadah yang di depan itu juga merupakan sutroh?
يقول السائل يا شيخنا هل السجدة يعني مثل الحسير لساجد في الصلاة هل هذه السجدة تعتبر سترة للمصلي حيث يمنع المرور بها؟ الجواب أن السجادة أو الحصيرة التي يصلي عليها المصلي والتي تلتصق بالأرض ولا ترتفع أمام المصلي فهي ليست سترة. السترة لا بد وأن تكون مثل ارتفاع الذراع، يعني مثل هكذا المسافة من هنا إلى هنا، هذه ارتفاع السترة، أو بمثل هذا الحجم، هذه تكون إلى هذا الحد، هذه المسافة، هذه المسافة تكون بقدر السترة، يعني أقل شيء قدر الذراع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى مؤخرة الرحل وهي بارتفاع ذراع أو قريب من هذا. نعم. أما السجادة أو الحصيرة لا تعتبر سترة للمصلي، والله أعلم. Beliau mengatakan bahwa sajadah yang dipakai untuk sholat dan tentunya sajadah itu harusnya menempel dengan lantai, dan juga sajadah itu tidak menonjol tinggi di hadapan yang sholat, berbeda halnya dengan sutroh. Maka sajadah di sini tidak dihukumi atau tidak termasuk sebagai sutroh, karena sutroh ataupun batasan untuk orang sholat itu harus memiliki tinggi setinggi 1 hasta, kata Syekh Akram Ziyadah. Ini ketentuan tinggi sutroh, atau seperti ukuran benda ini. Beliau mengambil benda dan mencontohkan dengan benda tersebut, sebuah kayu ataupun semacam tongkat yang beliau tunjukkan kepada pemirsa. Ini yang bisa menjadi sutroh, kata beliau, dan paling minimal tingginya sutroh 1 hasta. Karena Nabi SAW pernah sholat menghadap sandaran pelana unta yang memiliki tinggi 1 hasta. Kalau kita melihat unta, biasanya unta itu ada sandaran di bagian pelananya, ada sandaran yang tinggi untuk bersandar pengendara unta, yang memiliki tinggi 1 hasta atau mendekati 1 hasta. Adapun sajadah maka tidak dianggap sebagai sutrah, wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum ya Syekhana. Soal berikutnya, pemirsa sekalian, datang dari saudari Okta Ria Anjani di Kota Blitar, Jawa Timur. Okta ini bertanya, saya ingin bertanya, misalnya hari ini saya sedang puasa hutang Ramadan, yani sedang mengqadha puasa di bulan Ramadan yang menjadi tanggungannya, kemudian tiba-tiba saya mendapatkan darah istihadhah. Apakah puasa saya batal? Soal athamin ya Syekhana, taqulu sa'ilah ukhtina idza kharaja damul istihadhah wa ana sha'imatun shauma qada'i Ramadan fahal batala shaumi? إن كان سؤالها هكذا فالأكيد أنها لا يبطل صيامها، لكن ما أدري هل أنت ترجمت الحيض بالاستحاضة من الاستحاضة على ما سألت السائلة، لأن دم الاستحاضة لا يبطل صلاة ولا يبطل وضوءا ولا يبطل غسلا ولا يبطل صياما. أما الذي يبطل الصيام أو الصلاة أو الوضوء أو الغسل هو دم الحيض. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض يكون في أيام معدودات، في أقصاه أسبوعا في كل شهر للمرأة. أما الاستحاضة فقد تستمر، تمكث المرأة شهورا بل ربما سنين وهي مستحاضة، وهذا الدم ينزل في غير وقت الحيض. فهذا الاستحاضة لا يضرها في صيامها ولا في صلاتها ولا في طهارتها ولا في شيء من هذا. فلا بد أن نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الاستحاضة مرض، ركضة من ركضات الشيطان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم.
المرأة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في حال الاستحاضة. أما في حال الحيض فيحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن تصوم، يحرم عليها أن يأتيها زوجها، فأحكام الحيض غير عن أحكام الاستحاضة. فإذا كان السؤال الذي سألته السائلة عن الاستحاضة فلا يؤثر ذلك على صيامها، وأما إن كان السؤال عن الحيض فطبعا يحرم عليها أن تستمر في الصيام ويجب عليها أن تفطر، يحرم الصيام. نعم، والله أعلم. Nah, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, jika memang kenyataannya seperti yang disampaikan saudari penanya, maka tidak batal puasanya karena darah yang keluar adalah darah istihadah. Karena darah istihadah seperti yang kita ketahui bersama tidak membatalkan salat, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan mandi junub dan juga puasanya seorang. Adapun yang membatalkan salat, wudhu, mandi junub dan puasa adalah keluarnya darah haid. Perbedaan darah haid dengan darah istihadah, bahwa darah haid memiliki bilangan hari yang tertentu atau polanya teratur. Paling lama haid itu kata Syekh Akram Ziyadah 2 pekan setiap bulan bagi wanita. Adapun istihadah kadang terus bertahan beberapa bulan atau bahkan tahunan dan dia menderita istihadah tadi. Dan darah ini keluar di selain waktu haid. Maka darah istihadah tidak membahayakan puasanya dan juga sholatnya. Demikian juga dengan taharahnya. Maka kita harus membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Istihadah adalah semacam penyakit dan juga gangguan dari setan, sebagaimana Nabi menyebutnya, raqdatun minasyayatin. Maka wanita ini harus wudhu setiap sholatnya. Ketika dia mau sholat 5 waktu, maka dia harus wudhu setiap sholatnya. Baru setelah itu dia sholat. Dan wanita yang istihadah boleh puasa dan juga berhubungan intim dengan suaminya. Adapun dalam kondisi haid, maka haram baginya untuk sholat, puasa dan juga berhubungan intim. Jika pertanyaan yang ditanyakan penanya tentang istihadah itu benar seperti apa yang ditanyakan, maka tentunya tidak ada pengaruh terhadap puasanya. Dan bila yang dimaksud dengan dari penanya tadi adalah darah haid, maka tentu haram hukumnya untuk berpuasa dan tidak boleh melanjutkan puasanya dan wajib untuk segera membatalkan puasanya, dan puasanya hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ahsanallahilaikum. Kemudian soal atau pertanyaan ke-9, penanya bertanya tentang hukum bekerja di hotel yang tidak syar'i, dari saudari Natalia Anggraini di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum, apa hukum bekerja di hotel atau restoran yang dimiliki oleh non-muslim, di mana di sana mungkin menjual atau menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti alkohol atau makanan yang terbuat dari babi, atau di hotel yang memiliki bar atau kafe di mana di sana disediakan alkohol dan tamu yang datang mungkin saja bukan pasangan suami istri, sementara saya bekerja di sana. Soal tasi' ya Syekhana, yata'allaq bi al-amal fi al-funduq aw al-mat'am li ghairil muslim. Yaqulu sa'il, ma hukmul amal fil funduq aw al-mat'am li ghairil muslim haitsu yujad hunaka ba'dul at'imah aw al-ashribah al-muharramah kal khamr wa lahmil khinzir wa ghairiha. الجواب أن المسلم يحرم عليه أن يشتغل في مثل هذه المحرمات، سواء كانت في الفنادق أو في المطاعم أو في المتاجر أو في أي مكان من الأماكن. يحرم عليه أن يشتغل في تجارة وبيع وشراء وتقديم وطهي وتجهيز مثل هذه اللحوم أو الخمور، بغض النظر عن المكان التي هي فيه، لأنها محرمات لذاتها. فيحرم عليه أن يشتغل في فندق يقدم مثل هذه المحرمات، لحوم الخنزير أو مشتقاتها أو الخمور أو أي محرمات أخرى.
سواء كان في فندق أو مطعم أو أي مكان. نعم، والله أعلم. Syekhuna Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya dan memberikan fatwa bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk bekerja di tempat yang haram seperti yang disebutkan penanya tadi, baik di hotel, restoran ataupun toko yang dikenal menyajikan daging yang diharamkan, daging babi, ataupun juga menyajikan minuman keras, menghidangkan daging yang haram dan juga minuman keras. Terlepas di mana tempat dia bekerja, selama yang disajikan adalah makanan atau minuman yang haram, maka ini menjadi haram karena ini semua haram dari sisi zatnya. Maka haram baginya untuk bekerja di hotel yang menyajikan hal-hal yang haram tersebut, daging babi ataupun bentuk olahan darinya, minuman keras atau hal haram lainnya baik di hotel, restoran dan juga tempat-tempat lainnya. Wallahu taala alam. Ahsanullahu soal atau pertanyaan yang ke-10 pemirsa sekalian dari Hartini Susanti di Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bagaimana cara seseorang bertaubat dari dosa besar yang ia lakukan dengan sadar dan ia faham bahwa perbuatannya itu adalah dosa besar? Apakah mungkin orang tersebut bisa bertaubat dan diterima taubatnya? Soal-soalul ashir ya Syekhana an at-taubah minal kabair. Ma hiya tariqatu taubati man irtakabal kabair wa huwa alimun bi hukmiha wa mukhtar ay ghairu mukrah. Fahal tuqbal taubatuhu? الجواب: التوبة واجبة من الكبائر والصغائر على الفور ودون استثناء، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالخطاب للمؤمنين، وقول الله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة واجبة من الصغائر والكبائر، ولا يستكبرن أحد ذنبه ولا يستصغرنه، فقد يغفر الله الذنب الكبير كالقتل والزنا والربا والكذب، وقد يهلك الله عز وجل بالذنب الصغير. فلعل ذنبا يستصغره الإنسان هو عند الله من الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. فالكبائر قد تكون تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر ومن بلد لآخر ومن زمان لآخر كما بين ابن مسعود، ولذلك لا نستصغر ذنبا فلعل فيه الهلكة، ولا نستكبر ذنبا لأن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه من كبائر الذنوب، الله عز وجل وعد عليها بالتوبة ومغفرة الذنوب، وقال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة هنا تعم الكبائر والصغائر،
فنتوب إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، أي كناية عن الكثرة. ودليل ذلك أن ابن عمر كان يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فالمقصود بذلك كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن دونه؟ فنبادر بالتوبة من الكبائر ومن الصغائر على حد سواء، والله أعلم. Bertaubat itu hukumnya wajib, baik dari dosa besar ataupun kecil, tanpa pengecualian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai semua orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Perintah taubat di ayat ini ditujukan kepada semua orang-orang beriman, semuanya. Demikian juga di surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang nasuha. Taubat hukumnya wajib, baik dari dosa besar ataupun dosa kecil. Karena Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang menganggap begitu besar dosanya, dan jangan pula menganggap remeh atau menganggap kecil dosanya. Karena terkadang Allah mengampuni dosa yang besar seperti pembunuhan, perzinaan, riba, dusta, dan terkadang pula Allah membinasakan seseorang karena dosa kecil yang dia lakukan. Bisa jadi karena seorang tersebut menganggap remeh dosa kecil tersebut. Ternyata dosa tersebut di sisi Allah adalah dosa yang besar. Sebagaimana ucapan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya kalian mengamalkan suatu amalan yang terlihat di mata kalian lebih tipis dari sehelai rambut. Istilahnya amalan ini diremehkan oleh kita semuanya, sementara kami para sahabat menganggap amalan tersebut di masa Rasulullah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ini di zaman Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ternyata ada orang-orang yang meremehkan dosa, padahal para sahabat menganggap itu dosa besar. Dan dosa besar terkadang berbeda-beda nilainya, tergantung dengan pelakunya, tempat dia berbuat maksiat tadi berbuat dosa, atau kota dia berbuat dosa, atau waktunya, zamannya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud di perkataan sebelumnya. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan suatu dosa. Bisa jadi padanya kebinasaan kita, pada dosa yang kita remehkan tersebut kita menjadi binasa dan masuk dalam neraka. Demikian juga jangan kita menganggap dosa besar, atau jangan sampai kita menganggap dosa besar itu terlihat besar sekali. Karena Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri berbuat dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengampuni, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian firman Allah lainnya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab baginya, siksa baginya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dan dalam keadaan terhina. Kemudian lanjutan ayatnya masih di ayat yang sama, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal saleh, maka itu semua ataupun keburukan tadi, kejahatan mereka tadi akan diganti Allah dengan kebajikan, dengan kebaikan. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang disebutkan di awal ayat yang Syekh bacakan tadi, semuanya termasuk dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan, riba, dan lain sebagainya.
Dan Allah menjanjikan bagi mereka taubat dan ampunan atas dosa-dosa mereka, meskipun termasuk dosa besar. Dan Allah juga berfirman dalam surat Thaha ayat 82, Allah mengatakan, dan sungguh aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian mereka tetap dalam petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taubat di sini mencakup taubat dari dosa besar ataupun dosa kecil. Kita mohon ampunan kepada Allah di setiap waktu, kondisi dan kesempatan dari semua dosa kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat dalam sehari sebanyak 70 kali. Ini adalah sebuah ungkapan yang mengisyaratkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam banyak sekali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi Ibnu Umar berkata, kami pernah menghitung dalam satu majlis. Ibnu Umar memperhatikan ucapan Rasulullah di majlis beliau, bahwasanya beliau seringkali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan juga berikanlah aku pengampunan ataupun taubat. Innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengampuni dan juga zat yang maha penyayang. Itu Ibnu Umar mengatakan Rasulullah mengucapkan kalimat tadi sebanyak 100 kali. Maksud dari ucapan Ibnu Umar bahwa Rasulullah sangat banyak beristighfar dalam majlisnya. Lihatlah bagaimana banyaknya istighfar Rasulullah, pemimpin seluruh manusia. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang tentunya levelnya jauh di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita harus segera bertaubat. Ini pesan dari Syekh Akram Ziyadah. Kita harus segera bertaubat dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Semuanya tanpa kita beda-bedakan. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum. Ya Syekhana, dzalika su'alul 'ashir, lakin yatabaqqa indana su'alan law samahtum. Ana ma'akum hatta taqulu li insarif. Jazakallahu khairan. Soal berikutnya, pemirsa sekalian, dari Sragen, saudara kita Prasetyo bertanya, bagaimanakah penjelasan dengan 4 takdir yang sudah ditentukan manakala di rahim? Ya Syekhana, yaqulu sa'il, narju minkumul bayan an 4 maqadir allati tuktab li syakhsin fir rahim, yani bikatbi rizqihi wa ajalihi wa ma ila dhalika. نعم، فهم السؤال. الجواب قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أو سعيد، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث يبين أن هذه الأشياء ال4 التي تكتب: الرزق والأجل والشقاوة أو السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها أن الرزق مكتوب مع الأجل، والرزق مكتوب في اللوح مع الأجل. وقيل لأحد أهل العلم: كيف لو كان إنسان في مكان مغلق عليه كيف يأتيه رزقه؟
قال كما يأتيه أجله. لو أن إنسان الآن في مكان مغلق عليه وحضر أجله يأتيه أجله، بالتأكيد الجواب نعم. كذلك لو كان في مكان مغلق عليه سيأتيه رزقه كما يأتيه أجله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. ولذلك فرغ الله عز وجل من كتب آجالنا وأرزاقنا ومصائرنا قبل أن نوجد على هذه الحياة الدنيا ب5 أشهر. هذه الأشياء الأربعة التي قدرها الله عز وجل في الأرحام. والله أعلم. Sebelumnya moderator minta izin kepada Syekh Akram Siadah untuk menambah 2 pertanyaan lagi, dan Syekh Akram memberikan kesempatan dan bahkan beliau berkenan untuk memberikan fatwa ataupun jawaban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan juga dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah, selama 40 hari juga. Kemudian menjadi sekumbal daging, atau dalam bahasa Arabnya mudghah, selama 40 hari juga. Kemudian baru diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara baginya, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia akan sengsara atau akan bahagia, atau dia akan mengalami kesengsaraan atau kecelakaan atau kebahagiaan. Kemudian hadis itu masih berlanjut, demi Allah, kata Rasulullah SAW, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, perbuatan penduduk surga, hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta. Akan tapi Allah telah tetapkan baginya ketentuan, ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka, perbuatan duduk neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, penduduk neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya 1 hasta atau kurang dari 1 meter. Akan tapi telah Allah tetapkan baginya ketentuan, ternyata dia melakukan perbuatan penduduk surga, perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, kata Syekh Akram Siadah, menjelaskan 4 hal yang sudah Allah tetapkan bagi manusia, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah dia akan sengsara atau bahagia. Kita mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang berbahagia dan dimasukkan dalam surganya. Yang wajib dipahami di sini bahwa rizki sudah Allah tetapkan beserta dengan ajal. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama salaf, bagaimana bila ada orang yang terkurung di tempat yang tertutup rapat, lantas bagaimana dia mendapatkan rizkinya? Ulama salaf tadi mengatakan, rizkinya pasti akan datang sebagaimana ajal datang menjemputnya. Orang yang terkurung ini, apakah akan menerima rizkinya? Iya, tentu. Bila Allah sudah menetapkan baginya rizki, dia akan mendapatkan rizkinya meskipun dia terkurung dalam penjara besi misalnya, ataupun penjara yang dilapisi dengan besi ataupun baja. Sebagaimana orang yang terkurung ini, dia akan didatangi oleh ajalnya. Tentunya bila Allah sudah menetapkan ajal baginya, rizki akan datang kepadanya sebagaimana ajal juga akan datang kepadanya. Sungguhnya, kata Syekh Akram Siadah, Ruhul Qudus, Jibril, ini adalah ucapan Rasulullah, beliau menukil ucapan Rasulullah, sungguhnya Ruhul Qudus, Jibril, telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, sampai tuntas Allah berikan semua rizkinya dan dihabiskan semua jatah rizkinya.
Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mengais rizki, dalam mencari rizki. Jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dan juga Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Oleh karenanya, Syekh Akram Ziyadah mengakhiri, oleh karenanya Allah menetapkan ketetapan bagi kita dan juga menetapkan rizki dan juga ajal bagi kita dan tempat kembali kita nanti sebelum kita hidup ke alam dunia. 5 bulan sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah tetapkan itu semua. Inilah 4 hal yang sudah Allah takdirkan dan tetapkan di dalam rahim. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Soal berikutnya pemirsa, dan ini akan menjadi soal terakhir kita di kesempatan kali ini, datang dari Aceh, Kabupaten Benar Meriah, Saudara Isnaini, bertanya tentang bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk. Soal yaqul sa'il ya Syekh, bayyin lana biyasir kayfiyata al-khusyu' fi shalah ya. الخشوع في الصلاة أمر يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده، وقد مدح الله الخاشعين في صلاتهم والذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيسر السبل للخشوع في الصلاة أن يستذكر الإنسان الآيات التي يحفظ من القرآن، وحين يقوم في الصلاة يقرأ من هذا القرآن الذي بدأ بحفظه، يستذكره ويسترجعه، وهذا يؤدي به إلى استحضار القلب واستحضار اللسان حتى لا يخطئ في القرآن. ومن الأشياء المعينة على الخشوع في الصلاة غض البصر عن محارم الله عز وجل. ومن الأشياء المعينة على الصلاة على خشوع الصلاة المحافظة على أكل الحلال. ومن الأشياء التي تعين على الخشوع في الصلاة الانزواء عن الناس والصلاة في أماكن لا يراه فيها أحد، الابتعاد عن الأماكن التي فيها ازدحام. ومن الأشياء التي تعين على الخشوع في الصلاة المحافظة على صلاة الجماعة، فالمحافظة على صلاة الجماعة تجلب الخشوع. هذه بعض وسائل استحضار الخشوع في الصلاة والله أعلم. Menjawab pertanyaan terakhir, Syekh Akram Ziyadah memberikan fatwa terkait kiat-kiat khusyuk dalam salat. Beliau mengatakan mendapatkan rasa khusyuk dalam salat adalah perkara yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah telah memuji hambanya di Al-Quran, yaitu hamba-hambanya ketika di dalam salat mereka khusyuk. Kemudian beliau memberikan kiat-kiat agar khusyuk dalam salat. Beliau mengatakan cara termudah menggapai khusyukan dalam salat, yang pertama beliau mengatakan seseorang membaca dan memahami ayat yang dihafalnya. Ketika dia salat, dia membaca ayat tadi, tentunya ini ketika dia salat sendiri atau menjadi imam. Dia lantunkan sekaligus dia murojaah. Dengan ini akan menjadikan hati senantiasa fokus, sehingga dia tidak salah dalam bacaannya. Dia sudah menghafalnya, juga memahami ayat tadi, dan juga dia pun melantunkannya atau membacakannya dalam salatnya. Atau bisa juga ketika dia mendengar bacaan imam, dia paham dengan bacaan imam, maka dia fokus mendengarkan bacaan imam tadi, mengikutinya. Kemudian di antara hal berikutnya yang bisa memberikan kekhusyuan, yaitu nomor 2, poin kedua, kiat kedua, beliau mengatakan yang membantu kekhusyuan dalam salat adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian kiat ketiga yang Syekh Akram Ziyadah berikan adalah di antara hal berikutnya yang membantu khusyuan dalam salat adalah menjaga diri untuk bisa memakan makanan yang halal, menghindari makanan yang haram tentunya. Menghindari mencari rezeki dari cara yang haram. Kemudian kiat yang keempat yang Syekh Akram Ziyadah berikan,
Di antara hal berikutnya yang membantu kekhusyuan dalam salat adalah menjauh dari keramaian dan pandangan manusia dan memilih tempat tersembunyi atau tempat yang sepi untuk salat dan tidak terlihat. Ini tentunya ketika di waktu-waktu salat sunnah. Terutama kita biasanya bisa lebih khusyuk ketika salat malam. Maka sebagaimana kita bisa khusyuk salat malam karena kondisi sepi dan juga tidak ada yang melihat, maka kondisikan di salat sunnah lainnya kondisi yang sama, itu dengan kita tidak terlihat dan juga di tempat yang tidak ramai atau tidak terlihat pandangan manusia. Kiat yang terakhir yang Syekh Akram Ziyadah sebutkan, yaitu kiat yang 5, di antara hal berikutnya yang membantu khusyuan dalam salat adalah menjaga dan disiplin salat berjamaah. Bagaimana kita bisa hadir langsung selepas adzan atau bahkan sebelum adzan. Kita menjaga kedisiplinan salat berjamaah kita. Ini semua akan mendatangkan khusyuan. Dan tentunya sebagaimana perkataan ulama lainnya juga, seseorang ketika ingin khusyuk maka dia datang ke masjid langsung ketika adzan dikumandangkan dan dia sholat sunnah terlebih dahulu baru sholat berjamaah. Ini insya Allah akan mendatangkan kekhusyuan baginya. Ini sebagian tips yang Syekh Akram Ziyadah berikan. Semoga tips ini, kata beliau, bisa mendatangkan rasa khusyuk dalam sholat kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairal jazaa ya Syekhana. Tamma bilhamdulillah intahayna minal as'ilah. Fanashkurukum syukran jazilan ala ijabatikum. Nastafid minha kathiran. Kama kadzalika narju an takuna ma'ana fi munasabat ukhar bihadhihi al-qanah. Nas'alullaha lakumus siha wal afiyah wal barakah. Fajazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Syekhana. Wa nasta'fu minkum min kulli zalal ya Syekhana. وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على الاستضافة وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين آمين. في بلادكم وفي سائر أنحاء الأرض آمين آمين. مرحبا بكم. أحسن الله إليكم. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sekalian, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh Syekh yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk beliau serta menjaga beliau. Dan semoga apa yang kita simak di episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para penanya yang telah berpartisipasi melayangkan pertanyaannya kepada kami. Oleh karena itu, tetap setia bersama acara Fatwa Masyaikh agar kita terus mendapatkan bimbingan dan jawaban langsung dari para ulama. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.